Yang bakal jadi surprise besar kalau seandainya dia beneran bakal muncul adalah Tobey Maguire Spider-Man. Hello Brovers, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, film yang digadang-gadang menjadi salah satu film crossover terbesar di tahun 2022. Terlebih lagi, Doctor Strange 2 ini didukung dengan pre-sequelnya yaitu Spider-Man No Way Home yang mengawali perkenalan multiverse lewat permasalahan besar mantra Rune Skovkol yang pecah. Pada film itulah kita bisa melihat Peter Parker dari universe lain seperti Tobey dan juga Andrew yang datang membantu Peter Tom Holland pada masalah itu. Dari sini akhirnya muncul rumor bahkan leak yang berkaitan dengan film kelanjutannya yaitu Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Di video kali ini kita akan bahas siapa saja yang akan muncul di film ini. Tapi sebelumnya gue kasih tag spoiler warning karena sepertinya bocoran-bocoran ini cukup meyakinkan tentang keberadaan tokoh-tokoh yang akan hadir di filmnya nanti. So nggak perlu lama-lama lagi, welcome back to Clip on X Breakdown. Oke, kita bakal urutin ke karakter-karakter yang sudah pasti hadir karena muncul di teasernya waktu itu di ending film Spider-Man No Way Home. Baru deh kita bahas karakter-karakter yang dirumorkan jadi surprise di filmnya nanti. Karakter pertama yaitu tentu saja Doctor Strange. Dia bakal hadir di film ini mengingat dia bertanggung jawab atas kekacauan yang dibuat Peter. Yang jadi misteri adalah Doctor Strange itu inget nggak ya tentang Peter Parker ataupun yang terjadi di No Way Home. Karena kan dia ini mengucapkan mantranya. Siapa tahu dia ini mengecualikan dirinya sendiri pada mantra terakhir itu buat jaga-jaga kalau terjadi madness besar-besaran. Kalau kita lihat di opening teaser juga kita bisa dengar suara dari Wong yang melarang Stephen Strange mengucapkan mantra itu. Kalimat itu terlihat selaras dengan trailer No Way Home, sedangkan di filmnya Wong itu tidak sama sekali mengucapkan kata itu. Nah, yang jadi pertanyaan buat para fans, apakah konflik yang terjadi pada Doctor Strange itu berbeda dan tidak ada sangkut pautnya dengan No Way Home? Ini bisa jadi kemungkinan bahwa ada mantra lain yang membuat multiverse itu kembali kacau atau rusak. Dan bisa aja kalimat yang diucapkan Wong itu bukan untuk Doctor Strange di filmnya nanti, tapi untuk orang lain yang ingin mengucapkan mantra yang mungkin beresiko merusak kestabilan multiverse. Karakter kedua yang sudah legit bakal muncul adalah varian dari Doctor Strange yaitu Defender Strange. Penampilannya tuh kalau yang ini emang benar-benar mirip mukanya ya karena emang pemerannya sama. Tapi dari segi rambut dan juga kostumnya itu jauh berbeda. Defender Strange ini digambarkan seperti layaknya kesatria pelindung gitu cuy. Masih belum ada konfirmasi apapun tentang Defender Strange ini yang akan berada di pihak mana nih. Apakah dia berada di pihaknya Doctor Strange yang asli atau berada di pihak yang lainnya. Defender Strange sendiri sudah terlihat sedikit di teasernya kemarin dan juga sudah tersebar foto dan berbagai macam bentuk mainannya. Jadi sudah bisa dipastikan ia akan muncul di film ini. Karakter ketiga sekaligus jadi karakter yang sepertinya bakalan jadi salah satu villainnya juga nih. Dia adalah Evil Strange. Ya, lagi-lagi dia adalah Doctor Strange variant. Namun sepertinya Evil Strange ini tuh kayak berbeda gitu dengan yang versi What If atau Supreme Strange itu ya. Karena di sini Evil Strange-nya tuh terlihat kayak jauh lebih jahat dan bengis ketimbang Supreme Strange yang digambarkan masih punya sifat hati nurani. Kemungkinan besarnya Evil Strange ini terlalu banyak menggunakan sihir kegelapan yang akhirnya mengubahnya menjadi seperti ini. Atau mungkin saja Evil Strange ini tuh tidak nyata. Jadi tuh itu cuman proyeksi yang dibuat gitulah, tiruannya si Doctor Strange untuk menghadapi si Doctor Strange ini gitu. Dan main villainnya masih belum ketahuan gitu mungkin. Karakter keempat yang akan muncul pada film ini adalah Wanda Maximoff atau Scarlet Witch. Ya, benar. Wanda ini digadang-gadang justru jadi villain utama dari film ini. Rumor ini sudah tersebar luas lewat Twitter ataupun Reddit jauh sebelum No Way Home tayang bahkan ya. Awalnya sih emang cuma teori, tapi makin kesini tuh rumornya makin kuat. Dan sampai akhirnya teasernya tuh kan rilis. Dan di situ kita dapat petunjuk besar karena diperlihatkan Wanda yang sedang menggunakan sihir Darkhold yang mirip seperti Agatha Harkness, cuman kayaknya ini kayak udah skala multiverse gitu ya cuy. Jadi resiko yang ditanggung juga lebih besar lagi. Terlebih lagi desas-desusnya ini Wanda ini kemungkinan besarnya bakalan jadi sadis parah karena dia nggak bakal segan-segan untuk membunuh semua yang menghalangi tujuannya di filmnya nanti. Tidak lain dan tidak bukan adalah motif akhir yang ada di episode terakhir WandaVision. Ya, dia berusaha untuk mencari anaknya yaitu Tommy dan Billy di universe lain, dan itu pakai astral projection, jadi dia bukan fisiknya pindah ke universe lain gitu.
Karakter kelima yang jadi karakter kunci di film ini adalah America Chavez. Dia ini mempunyai kekuatan untuk berpindah-pindah universe sesuka hati, mirip kayak Ultraman Zero lah. Maka dari itu sepertinya America Chavez ini nggak hanya jadi tokoh kunci, melainkan jadi tokoh yang sepertinya diincar oleh main villain di film ini, yaitu Wanda Maximoff. Karena seperti yang kita tadi udah jelasin ya, Wanda ini nggak bisa pindah secara fisik ke multiverse gitu. Jadi dia cuma bisa astral projection doang. Kemungkinan besarnya memang ada ajang rebut-rebutan nih, kejar-kejaran gitu, karena Doctor Strange berusaha ngelindungi si America Chavez, sedangkan Wanda ini justru berusaha untuk menculik America Chavez karena ia ingin merebut gitulah kekuatannya agar bisa menggunakannya mencari Tommy dan Billy di universe lain. Dari sinilah kemungkinan besarnya selisih mereka terjadi karena si Doctor Strange ini sepertinya sudah dijelaskan sistem multiverse yang jauh lebih detail lagi oleh America Chavez. Jadi bisa saja waktu Doctor Strange ini minta tolong ke Wanda di teaser, dia itu emang bener-bener after lupa segala hal di No Way Home. Makanya dia nanya ke Wanda. Wandanya malah menyalahgunakan momen tersebut. Kira-kira sih begitu mungkin ya. Dan ini gue kumpulin ya teorinya dan leak plotnya gitu ceritanya dari berbagai sumber. Bakal gue taruh semua kok sumbernya di description. Oke, next karakter ke-6 yaitu Baron Mordo. Pada filmnya nanti Baron Mordo akan kembali tampil dan sedikit memihak ke Doctor Strange. Akan tetapi di satu sisi dia juga sepertinya menyalahkan Doctor Strange soal multiverse yang mulai pecah akibat ulahnya ataupun ulahnya si Wanda. Maka dari itu tidak heran kalau nanti bakalan ada sedikit konflik perdebatan antara Doctor Strange asli dengan Baron Mordo. Karakter ketujuh yaitu Wong. Dia bakalan muncul lagi dan menjadi salah satu tokoh penting di film ini karena dia ini adalah Sorcerer Supreme. Pangkat ini ia dapatkan karena Doctor Strange ini terkena snap Thanos 5 tahun lalu dan akhirnya membuat Wong itu mempunyai pangkat atau jabatan yang jauh lebih tinggi dari Stephen Strange. Akan tetapi Wong sendiri diperlihatkan sangat kewalahan melawan villain utama karena kita bisa lihat dia itu kayak apa ya, kayak semacam diikat dan sepertinya sedang diinterogasi. Karakter ke-8 yaitu Christine Palmer. Jujur ini sebenarnya gue belum ada konfirmasi dia ini Christine Palmer versi yang mana ya, variant atau justru versi MCU nih, kita nggak tahu nih ya, karena ya wajahnya itu sama kan. Walaupun begitu banyak teori yang bertebaran kalau Christine Palmer yang kita lihat di trailer itu berbeda. Kalau kita perhatikan pada trailer ada adegan Christine Palmer itu menikah. Nah yang menikah itu dirumorkan adalah Christine Palmer versi MCU, jadi versi aslinya tuh. Sedangkan yang mendampingi Doctor Strange dan America Chavez sepertinya itu adalah variant di mana mungkin saja Christine Palmer variant ini adalah Sorcerer Supreme di universe-nya dia. Konsepnya itu mirip seperti Spider-Gwen yang menjadi satu-satunya manusia laba-laba di universe-nya dan gak ada Peter Parker gitu. Nah sekarang kita masuk ke karakter yang dirumorkan bakal ada di filmnya nanti dan menjadi surprise buat para penonton. Harap close video ini kalau emang lu gak mau kena spoiler ya. Gue takutnya berita ini beneran terjadi gitu, karena yang memberikan teori dan berita ini tuh udah pernah nyebarin berita mengenai No Way Home dan itu plak-ketuplek bener semua cuy. Jadi harap bijak kalau memang kamu nggak mau kena spoiler, oke? Karakter rumor yang pertama yaitu Profesor X. Ya, dia ini bakal muncul di film ini. Bahkan foto dari footage CGI kasarnya sudah tersebar luas di berbagai macam media. Pada foto tersebut memperlihatkan Profesor X yang menangkap Doctor Strange. Kemungkinan besarnya di sini Profesor X itu menangkap Doctor Strange karena dia ini merasa bahwa Doctor Strange bisa saja menghancurkan berbagai macam realita. Entah itu rusak ataupun memang bertabrakan dan lain sebagainya lah, karena ya si ulah Wanda yang pasti sudah jadi tanggung jawab dari Doctor Strange seharusnya. Nah, Profesor X sendiri tidak sendirian karena ia mempunyai organisasi Illuminati. Kemungkinan besarnya kelompok Illuminati inilah yang bakalan menjaga timeline seperti layaknya TVA di series Loki. Jadi sepertinya nggak hanya TVA aja ya yang berusaha untuk menjaga multiverse tetap aman. Kita berlanjut ke karakter kedua yang muncul di film ini yaitu Reed Richards variant. Ya, kali ini kita akan dibikin nostalgia karena
karena kita akan kembali melihat Reed Richards versi Ioan Gruffudd. Dia ini berasal dari universe-nya Fantastic Four terdahulu yang sudah mengawali debutnya duluan sebelum adanya Marvel Cinematic Universe. Reed Richards sendiri sepertinya bakalan menjadi salah satu anggota dari Illuminati sama seperti Profesor X, di mana ia akan ikut andil pada kekacauan yang dibuat oleh Wanda versi MCU, dan salah satunya adalah menahan Doctor Strange untuk diinterogasi soal keberadaan Wanda MCU ini. Karakter ketiga yang muncul di film ini masih sama, yaitu Reed Richards lagi, tapi kali ini diperankan oleh John Krasinski. Nah, yang jadi pertanyaan adalah si John Krasinski ini versi yang mana nih? Apakah dia ini varian dari universe lain lagi, atau justru dia adalah Reed Richards versi MCU? Jujur gue pengen dan setuju banget sih kalau misalnya John Krasinski jadi Reed Richards versi MCU, karena emang doi cocok banget sih, gila. Dari wajahnya pun sebenarnya cocok aja gitu. Tapi lagi-lagi ya, ini kan belum ada konfirmasi John Krasinski ini varian dari mana atau justru versi MCU. Tapi yang jelas gue dapat info dari akun Twitter My Time to Shine Hello. Dia ini udah biasa kasih plot leak ataupun leak foto terkait pop culture gitu cuy. Tapi nggak tahu kenapa kalaupun John Krasinski ini jadi Reed Richards variant, nggak menutup kemungkinan dia juga memerankan versi MCU. Toh ada kok 3 varian dari Doctor Strange yang bentukannya tuh bener-bener mirip banget. Jadi nggak harus berbeda orang juga yang memerankan. Ya itulah rumitnya multiverse, dan jadi investasi gede banget bagi Marvel karena ceritanya itu nggak bakal ada tamatnya cuy. Karakter keempat yang dirumorkan muncul pada film ini adalah Tony Stark. Ya, Tony Stark akan muncul kembali di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, akan tetapi diperankan oleh Tom Cruise sebagai variant. Jadi Tony Stark yang akan hadir itu adalah variant dari universe lain atau mungkin saja dari universe yang sama seperti Profesor X. Bisa aja nih ya kan. Tom Cruise ini sendiri sebenarnya sudah pernah mengikuti audisi menjadi Iron Man dulu pada saat awal-awal terbentuknya Marvel Studios dulu, sampai akhirnya Kevin Feige memilih Robert Downey Jr. akhirnya. Kemunculan Tony Stark variant ini menjadi lampu hijau besar dan menjadi petunjuk keterkaitan Profesor X di film ini, karena kalau mengacu pada komik, salah satu anggota Illuminati itu adalah Tony Stark, yang mungkin saja Tony Stark variant inilah yang jadi anggota Illuminati dari universe lain, karena Tony Stark MCU sudah tewas mengorbankan dirinya pada final battle melawan Thanos di Avengers Endgame. Ini juga menjadi penghubung besar karena anggota Illuminati pada film ini tuh semakin ke reveal gitu ya. Udah ada Profesor X, ada Tony Stark, ada Reed Richards juga. Nah, kalau di komik setahu gua ada Namor, tapi mungkin aja Namor nggak sejorok itu dimunculkan ya. Atau mungkin aja Namornya itu versi variant dulu yang diperlihatkan gitu. Karakter kelima yang bakal jadi surprise besar kalau seandainya dia beneran bakal muncul adalah Tobey Maguire Spider-Man. Rumor ini sudah semakin mencuat berkat surprise-nya di film No Way Home bersama Andrew Garfield. Akan tetapi sebelum No Way Home pun sudah banyak sekali rumor berterbaran kalau Tobey akan kembali di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Jelas ini bisa saja terjadi karena seperti pada plot leak yang tersebar kalau nanti Doctor Strange dan America Chavez ini akan pergi ke berbagai macam universe. Entah itu universe X-Men Fox ataupun universe Fantastic Four ataupun universe-nya Sam Raimi Spider-Man. Kenapa harus Tobey? Pertama, karena ya mungkin aja hubungan antara sutradara film ini yaitu Sam Raimi yang memang dia pernah diberikan kepercayaan untuk membuat trilogi Spider-Man dan menjadi salah satu trilogi superhero terbaik sepanjang sejarah. Nah, teori ini makin berkembang besar karena setelah No Way Home tayang, mulai banyak tuh isu-isu soal Doctor Strange itu akan ingat tentang kejadian No Way Home. Bisa saja Doctor Strange ini benar-benar lupa, tapi dia ini akan diceritakan kembali permasalahan yang memicu madness di No Way Home oleh Peter versi Tobey Maguire ini. Terlebih lagi Peter Tobey ini kan tidak terkena efek mantra Runescroft yang terakhir. Jadinya dia ini masih ingat betul kejadian yang baru saja ia alami di MCU. Karakter keenam yang dirumorkan bakal muncul adalah gerombolan X-Men. Ya, anggota X-Men terdahulu seperti Storm, Cyclops, Magneto, Wolverine, dan mereka itu kemungkinan besar akan muncul kembali pada Doctor Strange in the Multiverse of Madness karena mereka dalam naungan si Profesor X ini. Kemungkinan besarnya mereka akan terlibat pertarungan hebat dengan Wanda karena berusaha untuk melindungi multiverse dari ulahnya si Wanda ini
yang menggunakan Darkhold terlalu banyak. Gua nggak bisa jamin akankah mereka ini bakal tetap hidup gitu ya setelah berhadapan dengan Wanda, karena banyak rumor dan leak bertebaran kalau nantinya seluruh Illuminati ataupun X-Men banyak yang tewas dibunuh oleh Wanda. Tidak ada satupun mungkin ya yang bisa mencegah Wanda akhirnya. Seperti yang kita tahu lah ya, Thanos aja hampir tewas gitu dibejek sama Wanda di Endgame. Jadi sekarang lu udah bisa kebayang lah ya seberapa kuat si Wanda ini. Nah, sepertinya ada satu karakter yang cukup bisa menandingi Wanda, yaitu Jean Grey. Tapi gue masih kurang yakin sih kalau Jean Grey ini bakalan muncul atau enggak di film ini. Kalau dia muncul ya kemungkinan besarnya dia jadi salah satu counternya Wanda ya. Karakter ketujuh yang bakal muncul di film ini adalah Ghost Rider yang diperankan oleh Nicolas Cage. Seperti yang kita tahu, Nicolas Cage sendiri sudah tidak pernah memainkan karakter itu lagi, hingga akhirnya momen ini bisa dimanfaatkan untuk membuat sang Ghost Rider ini comeback. Jujur dulu film Ghost Rider tuh legit keren parah cuy, bener dah sumpah. Bener-bener mantep banget gitu, badass banget cuy. Kalau dia beneran bakal muncul sih ini, wah gila. Ini kayaknya $1 billion scene-nya tuh dipegang sama Ghost Rider ya. Karakter ke-8 yang bisa jadi ngebuat semua orang kaget yaitu kemunculan Ryan Reynolds sebagai Deadpool, dan itu bener-bener ditongolin seanjim-anjimnya oleh Sam Raimi kayaknya. Jadi bener-bener ya udah nongol si Eta dari universe lain gitu. Bener-bener bakal serandom itu si Deadpool ini, dan bisa saja dia jadi salah satu karakter pusat komedinya gitu. Tapi mungkin karena yang mereka hadapin itu adalah demon kiriman Wanda, jadinya adegan tebas-tebas bucat dan lain-lain gak bakal masalah gitu ya, karena ya bukan manusia gitu cuy yang ditebas. Jadi tetap ada sedikit sadis-sadisnya sedikit gitu, tapi tetap PG-13 sih kayaknya nih ya. Sebenarnya ini yang gue takutin tuh justru. Deadpool itu jadi family friendly malah nih gara-gara masuk Disney. Terlalu tabrakan aja gitu sama marketnya. Semoga aja ya di Deadpool 3 nanti tetap pada ciri khasnya dan gak ada yang diobok-obok sama sekali sama Disney. Karakter ke-9 yang dirumorkan muncul adalah Bruce Banner, tapi diperankan oleh Edward Norton. Bruce Banner variant, tapi bukan Bruce Banner versi The Incredible Hulk ya. Walaupun pemerannya sama tapi beda ceritanya. Bruce Banner variant ini dirumorkan akan berasal dari universe yang sama seperti Tony Stark versi Tom Cruise. Tapi ya balik lagi, ini kan masih rumor dan belum bisa jadi acuan cuy sebenarnya. Karakter ke-10 yang dirumorkan muncul juga adalah Thor variant yang diperankan oleh Luke Hemsworth. Ya, saudaranya Chris Hemsworth, dan benar-benar makin pusing dah lu, karakternya banyak banget ditampilin gitu ya. Gue yakin buat para penonton baru bakal puyeng dah kayaknya karena saking banyaknya karakter lama yang comeback padahal mereka aja belum nonton. Jujur gue X-Men aja nih ya, nonton tuh kayak cuma beberapa doang gitu cuy. Sisanya masih belum gue tonton karena udah rumit banget gitu timelinenya. Karakter terakhir sekaligus jadi karakter yang udah dirumorin lama bakal muncul yaitu Blade yang diperankan oleh Wesley Snipes. Yoi, ini karakter jadul juga nih cuy. Gokil sih ini kalau bakal ada dua pengguna pedang handal gitu ya, Deadpool dan juga Blade. Mantap. Ya, kira-kira itu tadi adalah beberapa karakter yang dirumorkan kuat akan muncul di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Kenapa banyak banget ya? Karena ini bakalan jadi film crossover paling besar, bahkan jauh lebih edan lagi dari No Way Home. No Way Home itu menggabungkan 3 karakter sapi perah dolar Marvel. Nah, Doctor Strange 2 ini menggabungkan seluruh karakter old dan idola para fans di masa lalu. Jadi ini menarik penonton yang memang tumbuh bersama film-film Marvel yang bukan Marvel Studio ya, terutama X-Men yang memang jauh lebih dulu membentuk universe-nya pada tahun 2000. Dan sebenarnya ada juga yang lebih tua lagi kayak Blade gitu ya. Doi juga tua tuh cuy, sumpah asli. Tahun berapa ya? 99 ya kalau nggak salah. Tentunya ini bakalan jadi surprise besar banget ya jika semua rumor itu benar. Terlebih lagi, semua karakter yang gue sebutkan tadi itu adalah karakter yang emang selalu di-mention sepanjang tahun 2021 kemarin, bahkan sebelum trailer pertama No Way Home itu dirilis. Sumber-sumbernya juga jelas gitu karena mereka itu orang-orang yang sering buat teori dan memberikan bocoran-bocoran yang terbukti akurat ya. Kurang lebih 80-90% lah. Tapi nggak bisa 90% juga sih, kayaknya sih 80% ya. Tapi balik lagi, yang namanya teori dan rumor itu masih belum terkonfirmasi. Dan kalau nggak salah nih ya, Doctor Strange 2 itu kan sempat reshoot gede-gedean ya, takutnya udah diubah lagi gitu plotnya.
Nah, kemungkinan nih ya, bocoran yang udah kesebar di tahun 2021 itu bakal nongolnya di trailer kedua di Doctor Strange in the Multiverse of Madness nanti. Atau paling tidak nih, dibikin petunjuknya sedikit buat lampu hijau bagi para fans. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan kita kali ini. Gua Clipon X pamit undur diri, and I'll come see you next time.